Sore guys, kita lanjut dengan podcast ganjaran kita yang kedua. Pada sore hari ini ada di depan saya Pak Bambang Sukiyatno, tokoh ganjaran kita Tangerang Raya. Selamat sore, Pak. Sore, Bambang. Mas Yanto. Ya. Lah, ini melanjutkan podcast kita yang kedua ini dari episode pertama kita bicara tentang deklarasi, terus tentang acara-acara pesta merah putih, dan ini saya mau coba tanyakan latar belakang dari ganjaran kita itu menurut Bapak seperti apa, Pak? Ya, Monggo, ya, Pak. terima kasih, Mas Yanto. Jadi, saya harus masa lalu lagi nih. Mungkin sudah pernah disebutkan bahwa dulu dengan Pak Jimmy Boy ya, waktu itu bahwa kita sebelum membentuk ganjaran kita itu kan kita relawan, sama-sama relawan dari Pak Jokowi ya. Nah kemudian Mas Yanto ngubungin saya ya, gimana nih, apakah ada niatan untuk mendirikan relawan lagi. Nah, saya sambut ya. Daerah Pak Bambang itu daerah relawan kental sekali. Ya, sebetulnya saya sudah pengen pensiun, Mas Yanto. Cuman saya melihat semakin kesini untuk politik ini kok ngeri-ngeri sedap. Ya, jadi kenapa kami pakai nama ganjaran kita, itu jelas bahwa kita mendukung Pak Ganjar. Kenapa kita mendukung Pak Ganjar? Pertama, dia jujur, ya, dia pekerja keras, ya, dan hasil-hasilnya sudah kelihatan waktu di Jawa Tengah, ya, sebagai gubernur. Itu yang sebagai penerus dari Pak Jokowi tepat sekali, ya, karena kalau kita mau milih orang itu kan harus mengenal, ya, latar belakangnya, kemudian rekam jejaknya, ya, itu prestasinya juga. Nah, seperti yang Pak Jokowi pernah sebutkan, rambut putih, wajahnya berkerut karena suka bekerja keras. Nah, kemudian juga tidak senang duduk di belakang meja. Ini jelas kelihatan memang arahnya ke Pak Ganjar. Itu Mas Yanto. Oke, kalau kita bicara pesona dari tiga capres, tentu saya setuju bahwa kita akan mendukung Pak Ganjar Pranowo. Secara tutur katanya itu enak didengar, prestasinya, Betul. dan juga keluarganya, Ya. itu kan bisa jadi contoh. Betul sekali. Nah, ini kita sekarang menginjak ke yang berikutnya. Jadi sekarang setelah kemudian ganjaran kita itu deklarasi, kemudian kemarin ada beberapa mata acara seperti diskusi lintas agama, pesta merah putih. Nah, ini kedepannya kira-kira bentuk program yang akan kita berikan dukungan untuk pemenangan Pak Ganjar itu seperti apa? Kira-kira dari ganjaran kita sudah ada program-program belum yang kita planningkan? Ya, ada. Jadi relawan ganjaran kita ini yang buat kami ini yaitu di Tangerang Raya. Tangerang Raya itu termasuk Tangerang Selatan, Kabupaten, dan Tangerang Kota. Nah, kita kedepannya juga seperti sudah disebutkan tadi, lintas agama, ya. Kenapa kita mengadakan
lintas agama supaya umat ini tahu pilihannya ke arah mana. Karena jangan sampai nanti dengan kasusnya di DKI itu, kita ingat pilkada itu, ya, itu sangat mengerikan. Jangan sampai terulang. Itu yang saya harapkan. Dan juga jangan sampai Indonesia disuriahkan. Kemudian program kami yang ke depan yaitu kalau Tuhan berkehendak, ya, karena daerah kita itu daerah minus untuk Pak Ganjar, terus terang kita harus kerja keras, kita ke pelosok-pelosok, ya. Kemudian juga rencana kami nanti dengan beberapa rekan pemodal lah, ya, kita adakan mungkin undang Pak Ganjar jalan santai 10.000 orang Ya, di Tangerang ini, ya, karena supaya gaungnya itu terdengar bukan hanya di Tangerang tapi di Banten, bukan hanya di Banten, seluruh Indonesia. Jadi kita bangga ya waktu deklarasi tanggal 3 Juli tahun 2023 kemarin Pak Ganjar memberikan sambutan, ya, itu luar biasa buat kami, ya. Kemudian pada waktu acara Pesta Merah Putih, Pak Ganjar juga mengirimkan video, ya. Nah, pesan-pesannya dikirim melalui video, itu luar biasa, ya. Dan saya berdoa, kita juga semua berdoa Indonesia tetap bersatu, ya, dengan kemenangan Pak Ganjar. Bukan supaya kita dapat jabatan atau apa, enggak. Saya nggak punya pemikiran sama sekali seperti itu. Tapi tujuan saya Indonesia tetap utuh. Jangan sampai ada yang bilang tahun 2030 Indonesia hilang. Nah, dengar ya guys ya, dengan keikhlasan, dengan ketulusan dari relawan Ganjaran kita Tangerang Raya yang sudah kita mulai perjuangan menjadi relawan tahun 2014 memenangkan Bapak Jokowi, 2019 memenangkan Bapak Jokowi. Nah, sekarang kita di 2023 untuk Pilpres tahun 2024 memberikan dukungan kepada Pak Ganjar. Mudah-mudahan Pak Ganjar nanti akan menang. Dan kita mengharapkan apa? Kita tidak mengharapkan apa-apa seperti Pak Bambang sudah disampaikan tadi, sudah menyampaikan dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan berkorban waktu, tenaga, bahkan biaya. Bahkan seperti Pak Bambang tadi, rumahnya dipakai untuk posko. Akhirnya Pak Jokowi menang. Dapat apa? Ya, kita dapat Indonesia yang utuh. Nah, sekarang kalau kita bicara peta kekuatan politik tahun 2024 ini kayaknya ini kan sudah mengemuka ada 3 calon presiden, terus kemudian yang ada yang sudah mempunyai wakil yaitu untuk Pak Anies dengan Caimin. Kalau menurut prediksi dari ahli-ahli politik bahwa nanti Pilpres ini akan 3 putaran. Dua putaran. Nah, terus terang mau 1 putaran, 2 putaran, itu semuanya kan sebenarnya kuncinya di rakyat, bukan di partai politik. Betul sekali. Kuncinya ada di rakyat. Bagaimana? Ayo kita memberikan dukungan dalam Pilpres ini untuk Pak Ganjar supaya bisa 1 putaran. Nah, kira-kira langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Ganjaran kita supaya membantu daerah Banten ini Ganjar bisa menang, kira-kira seperti apa? Ya, jadi begini, saya rasa terlalu besar buat kita kalau Tangerang Raya yang dibebani seperti itu. Kita melihat secara nasional aja, Mas Yanto. Ya, kita tahu bahwa Pak Ganjar menang suara di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, ya, Papua dan beberapa daerah lagi. Ya, memang yang memprihatinkan
Jawa Barat dan Banten. Terus terang juga sudah digarap oleh rekan kita dari Kagama Elang 5 juga, si Mas Arif, ya. Beliau sudah menggarap untuk di Banten, ya, menghubungi dengan pondok-pondok pesantren, tokoh-tokohnya, ya. Jadi kita merangkul semua. Kita harus satu putaran, kita usahakan, ya. Nah, ini tapi kuncinya kan kita melihat seperti Pak Jokowi sampai sekarang, mungkin karena sebagai presiden beliau tidak boleh, ya, mengutarakan bahwa saya pilih ini, tapi dengan tanda-tanda itu sebetulnya relawan Jokowi, dan Jokowi ini kan 80% dicintai oleh rakyat, tingkat kepuasannya ke masyarakat. Nah, itu harusnya bisa dimanfaatkan. Jadi saya heran juga kalau relawan ada yang ngomong saya tegak lurus Pak Jokowi, menunggu komando dari Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi tidak sampai pada akhirnya memberikan pernyataan dukung ini, dukung itu, terus mau apa relawan itu? Nah, saya melihat ada yang abu-abu, dua kaki, ya. Relawan ada banyak kalau saya melihatnya. Mereka cari keuntungan, kalau menurut saya tidak tulus, ya. Kalau kita namanya relawan, kita harus tulus, dukung, ya. Jangan punya pemikiran atau cari keuntungan. Saya mengadakan relawan ini supaya dapat itu enggak boleh. Ya, jangan transaksional. Oke, selanjutnya Pak Bambang, kira-kira pesan-pesan apa yang kira-kira akan disampaikan oleh Pak Bambang untuk warga, khususnya warga Tangerang Raya, dalam memilih tips memilih presiden nanti seperti apa kira-kira? Ya, gini Mas Yanto, Indonesia itu jumlah rakyatnya sekitar 180 juta, 280 juta. Itu harus punya presiden yang lincah seperti Pak Jokowi. Hari ini gerak kemana, besok sudah pindah kemana. Bahkan sore udah kemana, Pak? Nah, kemana gitu. Ya, jadi nggak bisa kita andalkan, ya mohon maaf nih, usia di atas 70, ya, bisa lincah atau seger, ya, kemana-mana, dan kita nggak bisa serahkan ke pemimpin yang hanya duduk di belakang meja mendapatkan informasi-informasi dari bawahannya, ya. Jadi sekali lagi, ya, Pak Ganjar pilihan yang paling tepat untuk saat ini, karena beliau sudah kelihatan hasil yang dikerjakan, ya, baik waktu di DPR, ya, maupun waktu di gubernur. Kenapa Pak Ganjar bisa seperti itu? Karena dididik oleh PDIP, ada pendidikan politik untuk mengentaskan kemiskinan, untuk membantu wong cilik. Jadi bukan hanya sebagai penonton wong cilik itu Mas Hendra. Ya. Jadi gini guys, boleh saya simpulkan bahwa figur Pak Ganjar itu sangat cocok untuk jadi presiden kita tahun 2004 dan sampai tahun 2029. Karena apa? Karena keluarganya, bagaimana beliau bisa memanage keluarganya yang harmonis. Kemudian kita lihat kelincahannya, pesonanya, bagaimana dia mengatasi permasalahan, bagaimana dia humble, bagaimana dia juga punya prestasi yang bagus, bahkan juga dengan kinerjanya. Dan yang saya suka itu slogannya tuanku ya rakyatku. Nah, gubernur adalah mandat. Nah, itu sangat penting sekali karena beliau sangat memahami bahwa untuk menjadi pemimpin itu harus bisa melayani kepada masyarakat, bukan menguasai.
rakyat, tapi kita melayani, mengayomi, itu yang paling penting. Nah, figur itu ada di Pak Ganjar. Oke, terima kasih Pak Bambang. Oke guys, seperti Pak sampaikan tadi, kita dukung Pak Ganjar supaya dapat memenangkan Pilpres tahun 2024 nanti dengan satu putaran saja. Kita dukung dengan berdoa, kita dukung dengan kerja keras, kita dukung dengan apa yang ada di kita, dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Kita harus bijak, kita harus bisa pintar memilih calon pemimpin kita nasional 5 tahun ke depan supaya Indonesia tetap maju dan jaya dan tetap bersatu. Terima kasih. Amin.